Salam Ibu Bapak dan Saudara-saudari kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka kitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini jumlah kekristenan di dunia merupakan jumlah yang terbanyak dari semua penduduk di muka bumi ini. Sekitar 32% atau 2,3 miliar penduduk di muka bumi sekarang ini adalah Kristen. Kristen merupakan populasi terbesar pada abad ini. Dari 240 agama yang ada di seluruh dunia. Saudara-saudaraku, di Indonesia sekitar 10% populasi penduduk di Indonesia, 10% adalah umat Kristiani. Dan kita juga bersyukur kita bisa hidup di dalam negara yang mengakui ketuhanan sebagai dasar daripada negara kita ini. Kita memiliki Tuhan di dalam berbangsa dan bernegara. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah dari mana umat Kristen itu berasal. Saudara-saudara, umat Kristen berasal, kita mulai dalam perjanjian baru. Yesus Kristus datang, Tuhan menjelma menjadi manusia, dan mencari beberapa murid-murid, dan menemukan 12 murid, dan bersama-sama kurang lebih 3 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan mengajarkan banyak kebenaran yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya, dan mereka menjadi mengerti kebenaran. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka pada 50 hari kemudian murid-murid berkumpul, dan salah satu yang dilakukan oleh salah satu murid adalah Simon Petrus berkhotbah di pelataran Bait Allah. Ada sekitar 120 orang berada pada waktu itu menjadi percaya, dan dengan khotbah-khotbah daripada Petrus melahirkan 3.000 orang bertobat, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan dari 3.000 orang itu, saudara, berkembang dari abad pertama, abad kedua, sampai pada hari ini menjadi kurang lebih 2,3 miliar orang Kristen yang berada di muka bumi. Timbul pertanyaan bagi saya, saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan populasi anak Tuhan, umat Kristiani, bisa menguasai penduduk di dalam dunia ini? Kalau kita pelajari dalam firman Tuhan ini tentang kehidupan jemaat mula-mula, kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari untuk pertumbuhan iman kita di dalam bergereja, dan juga bisa memberi inspirasi kepada kita bagaimana gereja yang sedang ada, di mana kita berkumpul bersama-sama. Kita bisa memikirkan untuk bagaimana gereja ini bisa eksis dan bisa melahirkan generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Dan generasi 3 akan melahirkan generasi keempat. Dan generasi yang kita lahirkan nanti berada di dalam era di mana mereka hidup, dan mereka juga tetap menjadi umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita bisa melihat daripada saat sekarang ini, dengan pandangan iman kita dan pengharapan bahwa melalui kita ini kekristenan tidak akan mati, tapi kekristenan akan tumbuh subur, dan kita akan melahirkan generasi-generasi Kristen yang bisa mengubah dunia, di mana kita tahu sekarang bahwa dunia dipimpin oleh mayoritas umat Kristiani yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita juga percaya bahwa era ini akan berakhir dan akan lahir generasi yang akan datang. Dan kita memiliki optimisme
pengharapan kepada Tuhan bahwa dari generasi kita akan tetap menjadi pemimpin-pemimpin dunia, akan tetap melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dan saya mengimani dan berharap Bapak Ibu juga mengimani dengan kerja keras dan doa 2,5 miliar penduduk Kristen di dunia ini. Pada generasi setelah kita mungkin bisa 5 miliar orang di dunia ini yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu tergantung daripada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan pada hari ini menentukan perkembangan-perkembangan daripada jumlah kekristenan yang akan terjadi pada generasi setelah kita. Karena itu saya mengajak Bapak dan Ibu untuk belajar bersama-sama tentang gaya hidup daripada umat Kristen pada zaman mula-mula, pada abad yang pertama. Mereka mulai dari kelompok yang kecil, dari 12 orang menjadi 120 orang, dan kemudian menjadi 3.000 orang, dan terus berkembang menjadi penduduk Kristen yang tersebar kemana-mana di zaman ini. Saudara-saudara, pada abad pertama, 15 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Injil bisa masuk ke Eropa Selatan, dan Eropa mengenal Tuhan Yesus. Dan sekarang bukan saja negara-negara yang berada di Asia atau negara-negara yang berada di Eropa, tapi negara-negara di Amerika, di benua Australia, dan juga di benua Afrika, banyak yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Pada satu kesempatan Reinhard Bonnke berkhotbah, dan dia berharap jauh sebelum dia berkhotbah, dan dia minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan 1 juta orang pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan di Afrika. Dan hal itu menjadi kenyataan pada waktu dia datang ke Afrika dan berkhotbah. Ada 1 juta jiwa orang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam satu event, dalam satu kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh Reinhard Bonnke. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara-saudaraku, kalau kita memiliki api yang menyala-nyala, kita memiliki semangat sebagai anak Tuhan, maka apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi pada hari ini atau hari-hari akan datang, kita akan tetap setia kepada Tuhan dan memberitakan Injil firman Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa kita sedang mempersiapkan banyak orang untuk pergi ke surga. Mungkin saudara hari ini adalah orang yang sudah siap untuk pergi ke surga, karena mendapat jaminan pasti daripada Tuhan Yesus untuk pergi ke surga. Tapi saudara pasti tidak menginginkan saudara sendiri pergi ke surga. Saudara perlu untuk mengajak teman terdekat saudara, orang-orang yang terkasihi saudara, dan saudara rindu supaya saudara bisa bersama-sama dengan orang-orang yang saudara kasihi untuk pergi ke surga. Apa yang saudara lakukan pada hari ini untuk orang-orang yang dikasihi, kalau saudara memberitakan Injil, mendoakan dia, dan pada waktu dia berubah dari hidup yang lama dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang kekal, dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu tergantung daripada saudara. Itu tergantung daripada gereja Tuhan pada saat ini. Walaupun gereja-gereja sekarang, pintu-pintu gereja tertutup, tetapi hati yang membara, hati Injil dalam diri anak-anak Tuhan tidak akan mati. Hati Injil, hati Yesus Kristus dalam diri kita sebagai pengikut Kristus harus menyala-nyala, memiliki ruh yang menyala-nyala. Karena itu saudara, pada waktu saudara beribadah di tempat tinggal saudara, roh saudara harus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena Allah ada di tengah persekutuan saudara. Alkitab katakan 2 atau 3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, Tuhan ada dan Tuhan hadir di situ. Karena itu saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk menerapkan pola hidup daripada umat Kristen pada mula-mula. Apa saja mereka lakukan, saya berdoa dan saya berharap supaya saudara-saudara pun yang hidup pada zaman ini di dalam gereja saudara, saudara juga bisa mentaati tentang pola hidup yang diajarkan oleh firman Allah. Karena kita hidup di dalam bergereja bukan untuk hidup hari ini, tapi hari besok dan seterusnya.
Dan juga kita juga harus punya pandangan yang lebih jauh, bahwa kita hidup untuk generasi anak-anak kita. Kita hidup untuk generasi cucu-cucu kita. Dan kita berharap anak-anak dan cucu-cucu kita kelak mereka menjadi penyembah-penyembah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memuliakan nama Tuhan Yesus, yang hidup untuk Tuhan. Karena itu saudara, saya mendapatkan beberapa prinsip-prinsip yang baik di dalam kisah para rasul ini tentang cara hidup jemaat yang pertama. Dan kita belajar dari kehidupan mereka, karena mereka telah membuktikan ketaatan mereka kepada firman Allah. Dan ketaatan itulah melahirkan orang Kristen pada abad kedua, abad ketiga, dan hingga pada kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Dikatakan oleh firman Allah, mereka semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini cara hidup yang ideal. Ini cara hidup yang penuh dengan keharmonisan, karena mereka berada dalam kasih Kristus yang melingkupi dan menyertai mereka. Mereka melihat mereka sebagai satu tubuh Kristus, karena Yesus Kristus telah menjadikan kita menjadi satu tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah satu saudara di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah keluarga Allah, di mana Yesus Kristus adalah kepala di dalam keluarga tersebut. Saudara mungkin digambarkan seperti tangan kanan, saya mungkin digambarkan sebagai tangan kiri. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan semua tangan yang ada, baik tangan kiri maupun tangan kanan, bekerja sesuai dengan talenta yang kita miliki untuk tujuan daripada kepala itu sendiri, yaitu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, yang adalah kepala bagi tubuh kita ini. Karena itu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat yang ke-42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran Rasul. Ini merupakan salah satu kunci sukses bahwa kekristenan boleh eksis pada abad pertama dan melahirkan pada abad kedua, kekristenan menjadi kuat abad ketiga dan sampai pada abad sekarang ini, saudara-saudara. Karena mereka bertekun di dalam pengajaran-pengajaran. Saudara, ada banyak pengajaran-pengajaran yang beredar pada saat ini. Saudara dapat mudah mengakses lewat YouTube, lewat informasi-informasi lain. Dan saudara juga harus perlu waspada untuk memfilter semua ajaran-ajaran yang berkembang ini. Karena banyak juga penyesat-penyesat yang sedang berada di sekitar kita untuk mau membuat iman kita menjadi goyah dan iman kita menjadi rontok, saudara-saudara. Karena itu saudara harus bertekun dalam pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh para hamba-hamba Tuhan, di mana saudara bertumbuh dalam gereja saudara. Jangan saudara menyepelekan hal seperti ini, karena hal seperti ini adalah penting sekali, di mana kita bisa bertumbuh secara baik dan benar terhadap pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran di mana saudara terima setiap saat melalui gereja saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara juga harus membaca firman Allah. Saudara juga harus bertumbuh dari firman Allah dan menguji semua kebenaran-kebenaran yang pernah saudara dapati dan saudara dengar dari berbagai macam sumber. Saudara harus punya filter yang baik. Saudara bisa menerima semua ajaran-ajaran yang populer saat ini, tetapi jangan menerima dengan begitu gampang. Saudara harus menguji semua pengajaran-pengajaran yang saudara dengar itu dengan firman Allah yang saudara renungkan, firman Allah yang saudara baca setiap hari. Karena pada waktu saudara baca firman Allah setiap hari, Roh Kudus memberikan kepada saudara kecerdasan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Karena itu saudara, cintailah firman Allah, renungkanlah firman Tuhan dengan baik dan benar, dan datanglah bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, supaya saudara mendapatkan pengajaran yang baik dan benar, supaya saudara bisa bertumbuh dengan pengajaran-pengajaran itu. Karena saudara mengerti kebenaran dengan baik, maka saudara akan mengajarkan pada anak-anak saudara, dan anak-anak saudara kelak pun akan mengajarkan pengajaran yang saudara sampaikan kepada anak-anak saudara, kepada cucu-cucu saudara. Dengan cara demikian kita akan melestarikan kebenaran itu ke generasi satu, terus ke generasi dua, dan seterusnya. Saya mengajak saudara untuk mari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lihat firman-firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara. Saudara mari belajar, haus dan lapar akan kebenaran, karena Allah berjanji saudara akan dipuaskan pada waktu saudara memiliki kehausan akan firman Allah. Selain
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka juga bertekun di dalam persekutuan, saudaraku. Tanpa persekutuan maka kita tidak akan kuat. Sama seperti kita memasak pada zaman yang lalu dengan kayu bakar. Kalau kita membakar dengan satu kayu, maka apa yang kita masak itu akan menjadi lama matang. Tapi kalau kita memasukkan lagi 2 kayu, 3 kayu, 4 kayu, maka api itu akan lebih besar lagi, dan kemudian apa yang kita masak lebih cepat matang. Karena itu saudara, kita adalah tubuh Kristus, dan saudara menyadari kita adalah tubuh Kristus, saudara. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Saudara A membutuhkan saudara B, saling menghibur, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberikan kasih dan perhatian kepada saudara-saudara. Karena itu saya mengajak saudara, kalau kita berada dalam persekutuan, tekun dalam persekutuan, lihatlah bahwa di dalam persekutuan saudara itu anak-anak Tuhan. Itu adalah saudaramu, saudara yang dilahirkan oleh Ilahi. Dan itu adalah saudara-saudara yang akan bersama-sama dengan saudara di surga. Karena itu saudara-saudara, mari saudara hidup di dalam persekutuan dengan sesama teman-teman gereja saudara. Saudara membagi kebenaran firman Tuhan yang saudara dapat lewat pengalaman-pengalaman iman saudara kepada teman-teman yang mungkin belum memiliki pengalaman iman sedasar saudara. Saudara harus membagi apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara berupa talenta-talenta yang Tuhan beri kepada saudara, supaya saudara bisa membagi talenta-talenta itu supaya dinikmati oleh teman-teman saudara-saudara yang lain yang belum memiliki talenta seperti saudara. Mereka bertekun di dalam persekutuan, di dalam koinonia yang indah. Karena itu saudara, tanpa persekutuan saudara, kita tidak akan bertumbuh dengan iman. Saudara perlu ada persekutuan di mana anak-anak Tuhan bersama-sama dengan saudara. Mungkin sekarang ini saudara bersama-sama dengan keluarga kecil di rumah. Hargailah anak-anak, hargailah orang yang mungkin lebih kurang memiliki wibawa daripada saudara, karena mereka itulah bagian yang untuk menyempurnakan kehidupan rohani saudara. Karena itu saudara, kalau saudara memimpin dalam kelompok, dalam rumah, jangan lupa bahwa ada anak-anak yang lain yang mungkin mereka memberitakan firman Tuhan, dan saudara bisa menerima firman Tuhan yang mereka sampaikan. Karena itu akan menguatkan saudara, karena kita butuh persekutuan. Karena itu tetap persekutuan ini menjadi titik tolak bagi kita untuk kita mengembangkan iman rohani kita secara pribadi, dan juga kita mengembangkan persekutuan di gereja kita, sehingga gereja kita menjadi persekutuan yang solid, yang kuat, sehingga pada waktu kemudian hari gereja kita juga memiliki persekutuan yang lebih besar lagi dengan persekutuan gereja-gereja yang ada di mana gereja saudara itu bisa berada. Mungkin dalam satu provinsi, mungkin dalam satu negara, dan kita akan memiliki satu persekutuan gereja-gereja di seluruh dunia. Karena itu saya mengajak saudaraku, jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan, baik persekutuan-persekutuan yang dilakukan dalam kebaktian-kebaktian sel, kebaktian-kebaktian doa, maupun kebaktian-kebaktian yang nanti kita rayakan dalam kebaktian ibadah. Dan tapi terlebih saudara, kita tetap berada dalam persekutuan di mana menghadirkan Allah bersama-sama dengan saudara, di dalam saudara merenungkan firman Tuhan, di dalam saudara berdoa, di dalam saudara memimpin persekutuan-persekutuan tersebut. Hal yang lain yang menjadi kunci bagi kemenangan umat Kristen pada abad pertama, yaitu mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka tekun dalam persekutuan, dan juga mereka bertekun di dalam doa. Saudara juga sudah tahu dalam waktu-waktu ini kita banyak berdoa, dan ada banyak mujizat-mujizat datang dan menolong saudara. Di mana dalam krisis yang begitu berkepanjangan ini, banyak orang mengalami krisis secara ekonomi, pekerjaan tidak menghasilkan uang yang cukup banyak. Tapi saudara juga melihat di dalam situasi yang begitu sulit ini, Allah mengirim burung-burung gagak, Allah mengirim dukungan-dukungan dari malaikat-malaikat yang bisa dilihat oleh mata dan memberkati kita semua. Karena itu saudara, saya mengajak saudara, doa saudara tetap saudara naikkan. Doa saudara harus menjadi satu bagian yang paling penting dalam hidup saudara. Karena dalam doa saudara berkomunikasi kepada Tuhan. Di dalam doa pun saudara bisa mengatakan isi hati saudara, keinginan saudara,
Apa menjadi persoalan hidup saudara? Saudara punya kesempatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk mengutarakan itu kepada Allah yang menjawab doa kita. Allah di sorga senang mendengar doa kita. Allah di sorga memiliki hubungan dengan orang-orang yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena doa di dalam nama Tuhan Yesus telah diberikan kepada orang-orang yang telah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Dan orang-orang tersebut memiliki hak untuk mengklaim semua doa-doa yang dinaikkan, diklaim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan doa seperti inilah yang naik ke surga, yang didengar oleh Bapa yang di surga. Dan Bapa di surga akan melihat doa-doa orang benar ini. Bapa di surga melihat orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Bapa di surga akan mengulurkan tangannya, memberikan pertolongannya kepada saudara-saudara yang berdoa dengan iman. Doa yang sungguh-sungguh lahir daripada orang yang benar seperti saudara. Elia merupakan manusia biasa seperti saudara, tapi dia bisa berdoa untuk hujan berhenti dan hujan turun. Dan itu bisa terjadi karena iman daripada Nabi Elia kepada Tuhan yang penuh keyakinan, dan semuanya itu terjadi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun membawa beberapa murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk pergi ke bukit dan berdoa. Dan mereka selalu berdoa. Pagi-pagi Yesus berdoa. Pada waktu Yesus selesai mengajar, dia pergi juga berdoa. Saudara adalah pengikut Tuhan, dan kita juga harus berdoa, saudara. Saudara adalah orang-orang yang dikatakan pengikut Tuhan. Gaya hidup Yesus Kristus adalah berdoa. Dan saudara bisa dikenal sebagai murid Tuhan adalah gaya hidup saudara juga seperti Tuhan Yesus, yaitu gaya hidup berdoa. Jadilah pendoa-pendoa saudara di dalam saat-saat seperti ini. Dan saudara akan melihat betapa kuasa daripada doa yang saudara naikkan memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Kuasa yang keluar daripada doa itu, karena doa yang saudara naikkan itu telah dimenterikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus bersama-sama di saudara berdoa, menerjemahkan doa-doa saudara yang tidak sempurna itu. Dan doa itu diterjemahkan oleh Roh Kudus dan sampai kepada Bapa di surga. Bapa di surga selalu mendengarkan semua doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir saudara, jemaat mula-mula mereka bertekun di dalam mengasihi. Hal ini adalah hal yang penting bagi saudara. Ini waktunya untuk kita mengasihi. Ini waktunya kita melihat bahwa ada teman-teman kita sebagai tubuh Kristus. Kita memandang mereka, di wajah mereka juga ada wajah Yesus Kristus. Saudara memandang kepada orang-orang yang saudara temui, saudara lihat wajah Yesus Kristus. Karena saudara memiliki kasih Yesus dalam hidup saudara. Kalau kita tidak mengasihi, kita bukan anak-anak Tuhan. Jangan kita mengasihi hanya diri kita sendiri saja, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi kita harus juga mengasihi sesama kita. Terlebih orang-orang yang seiman dengan saudara. Di gereja saudara, saudara harus memberi perhatian dan kasih kepada saudara-saudara yang dekat dengan saudara, yang seiman dengan saudara. Dan juga kita mengajarkan juga saudara mengasihi orang-orang yang memusuhi saudara. Orang-orang yang bukan seiman dengan saudara pun saudara juga mengasihi. Karena kasih yang ada dalam diri kita yang melahirkan kita mengasihi itu berasal daripada Allah itu sendiri. Karena itu Allah kasih. Allah tidak memandang bulu. Allah memberikan nyawa melalui diri Yesus Kristus untuk mengampuni semua dosa manusia, untuk semua orang, bukan untuk satu dua orang, tapi untuk semua. Karena itu saudara-saudara yang telah memiliki kasih Allah, yang telah diselamatkan oleh Allah, saudara juga belajar mengasihi. Saudara, mereka umat Kristen pada zaman mula-mula, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini prinsip yang sangat indah. Banyak orang tidak melihat prinsip ini sebagai prinsip yang cocok dalam zaman modern ini. Karena kita hidup dalam egoisme, hidup di dalam materialisme yang begitu kuat sehingga kita tidak peduli kepada orang lain. Saudara, firman Allah ini adalah firman yang tidak pernah berubah. Mereka membagi daripada kekurangan dan kelebihan mereka untuk saling melengkapi. Karena mereka tahu mereka adalah tubuh Kristus. Kalau tubuh satu membutuhkan, maka bagian tubuh yang lain akan menutupi kekurangan daripada bagian tubuh yang lain. Kita saling membutuhkan. Tangan membutuhkan mata, mata membutuhkan kaki. Semuanya sinergi untuk kita saling bantu satu sama lain. Saudara ingat Ananias dan Safira. Mereka juga termasuk kelompok yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka ingat bahwa mereka juga perlu membagi sesama mereka dalam bentuk
membantu orang-orang yang berkekurangan. Mereka menjual sebidang tanah, dan kemudian mereka mau mempersembahkan sebidang tanah yang sudah mereka jual itu, tapi mereka memberikan sebagian saja. Ananias memberi kepada rasul-rasul mempersembahkan sebidang tanah itu. Dan rasul bertanya kepada Ananias. Ananias dia bilang ini semuanya, pada dia menyembunyikan yang setengahnya. Istrinya juga demikian pada waktu rasul bertanya. Dia berkata, ya ini semuanya, pada mereka menyimpan sebagian lagi hasil daripada penjualan tanah itu. Saudara, mereka juga sudah memberi sebagian daripada hasil daripada pembelian daripada sebidang tanah untuk sesama mereka. Tetapi mereka mendapatkan konsekuensi hukuman dan mereka mati. Kenapa saudara-saudara dikasih Tuhan? Mengapa saudara-saudara dikasih Tuhan? Karena mereka mendustai Allah. Mereka penuh dengan kemurahan hati untuk membagi separuh daripada harta, tapi itu tidak berkenan. Karena mereka mendustai Allah. Apa yang kita pelajari dari kehidupan ini, saudara? Allah menitipkan kelebihan pada diri saudara. Kelebihan saudara itu adalah bagian yang perlu saudara bagikan kepada orang yang berkekurangan. Semua milik kita inilah anugerah Allah, bukan milik pribadi saudara. Itu adalah titipan yang Tuhan beri kepada saudara. Dan saudara juga harus mengingat hal ini sangat penting, bahwa semua titipan yang Tuhan beri kepada kita, kita juga harus mempertanggungjawabkan pada satu hari kelak. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita berikan kepada pelayanan Tuhan, apa yang kita berikan kepada sesama teman-teman seiman. Saudara bisa menghitung berapa banyak berkat yang saudara terima sampai pada hari ini. Berapa banyak penghasilan yang Tuhan beri kepada saudara, dan saudara sukses dalam pekerjaan saudara. Dan berapa persen yang saudara pikirkan, saudara beri kepada Tuhan sampai pada usia saudara hari ini. Apakah 0,5% daripada semua penghasilan kekayaan yang saudara miliki sampai pada hari ini, saudara hanya kembalikan 0,1% atau 1% atau 5%? Saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah menitipkan semua itu kepada saudara. Dan Allah ingin supaya saudara bisa bagikan itu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya orang tahu bahwa kekayaan saudara miliki itu adalah berkat yang Allah beri kepada saudara, untuk saudara bagikan kepada orang-orang yang lain, supaya orang lain juga bisa mendapatkan berkat Allah melalui kasih Kristus yang hidup dalam diri saudara, dan saudara bisa bagikan kepada orang lain. Teman saya menghadapi situasi jemaat yang menghadapi krisis ekonomi ini. Dia berkata kepada jemaatnya, walaupun kita tidak makan, tetap cinta Tuhan dalam situasi apapun. Jangan dalam situasi kita tidak punya uang dan tidak bisa makan, kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan sangat sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sampai pada hari ini. Kesulitan apapun yang saudara alami, Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Karena itu iman yang paling penting di dalam menghidupi kehidupan kita pada hari ini. Uang memang penting saudara, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada saudara itu lebih penting daripada uang saudara. Jangan karena uang saudara, saudara meninggalkan Tuhan. Jangan karena kekurangan makan dan minum, saudara mengutuk Tuhan dan meninggalkan persekutuan-persekutuan yang biasa saudara lakukan dalam rumah tangga saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini saudara, anggap ini sebagai satu pemurnian hidup kita, pemurnian iman kita, supaya kita bisa memiliki iman yang lebih dimurnikan Tuhan, dan iman menjadi lebih besar lagi, sehingga pada waktu tantangan-tantangan yang akan datang seperti pada akhir zaman, kita sudah terbiasa hidup dalam penderitaan. Seorang teolog berkata bahwa kekristenan identik dengan penderitaan, dan memang sejarah membuktikan bahwa kekristenan banyak menderita. Tapi orang-orang yang menderita karena Yesus Kristus, mereka tidak pernah menyangkal Yesus Kristus. Dan mereka tetap menyerahkan semua penderitaannya dan memikul semua penderitaannya. Dan iman mereka tidak pernah rontok. Dan mereka tetap menjaga iman mereka. Apapun yang terjadi, mereka tetap menjaga iman kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun menderita, walaupun tidak punya makanan dan minuman, jangan menjual imanmu. Jangan tawar hatimu, tetapi tetap kuat dalam iman. Karena iman itulah menjadi hubungan kontak kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Selamat hari Minggu saudara, dan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Dan saya berdoa
Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita hikmat untuk mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Karena hidup kita ini untuk generasi yang akan datang. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk investasi kekristenan yang akan lahir bagi anak, bagi cucu, dan bagi generasi-generasi yang akan datang. Apa yang saudara perbuat untuk gereja Tuhan hari ini, itu menentukan perkembangan gereja-gereja pada generasi setelah saudara dipanggil Tuhan. Dan generasi ini akan bertanggung jawab terhadap pelayanan yang telah saudara berikan kepada mereka. Dan mereka hidup kebenaran. Dan suatu hari kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.